Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir mereka. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan yang terpilih adalah nomor 6. Adriani, seorang wanita cantik berusia 25 tahun, mengaku memiliki masa lalu yang bahagia dan suka dengan pria yang tidak mengekangnya. Apakah Adriani memiliki kisah yang jujur sesuai pengakuannya? Ataukah ada hal lain yang akan dikuak di garis tangan? Di sebelah saya sudah ada Adriani ya. Jadi saya panggil kamu Adriani atau? Adri. Adri, jadi kayak manggil laki-laki nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Adri. Adri. Oke, Adri. Kamu mencari jodoh di sini ingin mencari pacar atau cari suami? Pengennya sih nyari yang serius ya. Serius tuh untuk Iya. dipacarin apa untuk dinikahin? Untuk pacar dulu, udah pacar baru nikah. Nikah, udah pernah nikah Gitu. sebelumnya? Belum. Belum ya? Iya. Oke, kalau begitu. Tipe cowok yang kamu suka sebenarnya seperti apa? Yang pengertian, yang baik, intinya sih yang setia ya. Nggak perlu cakep, Cakep, yaitu nilai plus ya. yang penting baik, setia, Yang penting pengertian. baik, setia, Oke. pengertian, mapan. Kalau begitu, di antara 31 kandidat pria yang ada di depan kita yang menurut kamu pengertian, setia, dan baik, kira-kira nomor berapa? Pertama, Saya pilih di nomor 30. 30. Oke, yang belakang 30. Gilbert, seorang pria berusia 25 tahun, putus cinta karena kedua mantannya telah meninggal dunia. Menurut pengakuannya, Gilbert sering didatangi sosok gaib mantan pertamanya semasa mantan keduanya masih hidup. Gilbert mendambakan sosok wanita pujaan hati yang baik dan mengerti akan perasaannya. Apakah kisah cinta rumit ini benar apa adanya? Ataukah ada hal lain yang akan terungkap di garis tangan? Yang terakhir nomor berapa? Coba Kalau pelan-pelan. yang terakhir, kayaknya yang nomor 6. Nomor 6, silakan berdiri. Aden, seorang pria berusia 23 tahun, suka berganti-ganti pasangan dan belum menemukan pasangan sejatinya. Wanita yang cantik dan seksi adalah seleranya. Apakah Aden akan berhasil menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Nomor 6 dan nomor 30. Giliran kamu untuk menceritakan masa lalu kamu, tentang diri kamu, ya, agar mereka bisa mengenal kamu sebelum nantinya mungkin ada yang berjodoh. Silakan, Andri. Jadi kalau saya itu tipe cewek yang mandiri ya. Saya orangnya mandiri banget, pekerja keras, terus tidak terlalu suka diatur, sangat menyukai kebebasan, mungkin seperti itu. Oke, pernah punya masa lalu yang kelam dalam hidup kamu? Kayaknya sih enggak. Tidak ya? Tidak. Oke, kayaknya tidak. Kita nggak tahu ini benar-benar tidak atau dia menutup-nutupi sesuatu. Karena akan berbeda saat nanti dua expert kita, Arbi dan Rudy, sudah ada di sini. Yang pertama kita akan undang saja sahabat saya, seorang pakar hipnoterapi yang juga menguasai dan bisa mendeteksi energi-energi dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Selamat malam Arbi. Tadi kelihatannya hidup Adriani ini positif sekali. Tapi mungkin apa yang Arbi rasakan, energi apa yang ada di dalam tubuh Adriani ini? Oke, sebelum saya bermain energi, lebih kita mau buat dia relax dulu. Relax dulu. Relaksasi. Biar dia ceritain apa yang ada di masa lalu. Walaupun sekarang tidak mau bercerita, tapi dalam kondisi relaksasi, kita berusaha untuk nonaktifkan pikiran sadarnya. Jadi ketika bercerita akan lebih... Tapi ini tidak akan kehilangan kesadaran. Tidak akan ya? kesadaran, enggak. Lebih Oke. sadar. Jadi bawah sadar tuh lebih ke full sadar. Oke, ya udah. Kalau begitu metodenya?
Metodenya Menggunakan- boleh pita air. Air. Oke, saya coba untuk sinkronisasi energi dulu. Ya. Jadi saya untuk sinkronisasi energi saya dengan energi Andrea. Oke, silakan. Oke, boleh diminum. Jadi ini metodenya relaksasi melalui energi. Jadi tidak menghilangkan kesadaran, hanya bentuk relaksasi dari dalam tubuh. Oke. Sementara ini energi apa yang Arbi rasakan? Sementara ini belum bisa dideteksi karena energinya masuk dulu ke dalam tubuh. Biarkan Oke, dia ini masih tertutup reaksinya berarti ya, ke- masih belum keluar dari tubuhnya ya, belum bisa dirasakan ya. Oke. Oke, silakan Arbi. Dia sudah meminum airnya. Sudah aman. Oke, Sudah. boleh lihat ke depan. Tarik nafas lewat hidung dulu. Tarik nafas lewat hidung. Oke, relax. Oke. Ada yang dirasakan? Badan seperti apa? Kondisi Lebih rileks. lemas. Ya agak berat ya. Oke. Boleh minta kursi? Kursi. Oke, Adriani, boleh duduk. Sini. Ya. Ya. Oke. Sekarang fokus ke titik merah. Oke. Fokus. Tarik nafas lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 5 pada hitungan kelima, bayangkan dan rasakan bahwa tubuh Anda menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, 1, apapun yang terjadi di masa lalu, Anda bisa ceritakan apapun yang terjadi, biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda, dan ceritakan apapun yang terjadi di masa lalu, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih plong ketika Anda merasakan masa lalu Anda bercerita dengan sangat tenang dan nyaman lagi. 2, 3, oke, 4, dan 5, lebih tenang dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman. Silakan Anda bercerita apapun yang terjadi di masa lalu. Oke, ini sudah bisa saya tanya ya. Oke, saya tanya apakah kamu tetap sadar? Sadar ya? Jadi dia tidak kehilangan kesadaran. Hanya kita memanfaatkan energi yang ada di tubuhnya dia berarti ya. Oke, Adriani, Ya. benarkah kalau hidup kamu biasa-biasa saja dan baik-baik saja? Saya rasa sih hidup saya, Jujur. ya saya merasanya sih Jujur, biasa-biasa aja. pernah ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kamu dan kamu tutup-tutupi? Sebetulnya kamu ingin ceritakan tapi kamu bingung bagaimana ngomongnya. Ada nggak? Kalau dulu sih saya pernah kehilangan orang-orang yang saya sayang. Seperti apa kehilangannya? Saya kehilangan pacar. Oke. Putus meninggalkan kamu atau meninggal dunia? Putus. Itu saya pacaran sudah lama sekali. Udah 6 tahun. Putus cinta. Itu saja. Saya juga kehilangan sahabat-sahabat terdekat saya. Kemana mereka? Nggak tahu, mereka semua pergi. Dan di situ yang tadinya mereka baik banget sama saya, jadi berubah, Meninggalkan kamu. meninggalkan saya, membuli saya. Intinya saya benar-benar ngerasa batin saya tertekan. Memang apa yang kamu lakukan sama sahabat-sahabat kamu sampai kamu meninggalkan atau sampai sahabat kamu meninggalkan kamu? Nah, itu saya benar-benar nggak tahu saya ngelakuin apa ke mereka. Yakin nggak tahu? Saya rasa Coba saya nggak- pikir baik-baik. saya rasa saya nggak ada masalah sama mereka. Oke, tapi Cuman saya nggak ngerti kenapa mereka semua ninggalin saya, nggak, sahabat. bener-bener nggak tahu. Bener-bener saya nggak tahu, nggak ngerti. Aneh. Sahabat-sahabat yang biasanya ada di sekitar kita, mendukung kita, mensupport kita, tiba-tiba pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi sebetulnya salahnya ada dalam diri kamu, Adri. Yakin kamu tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh dalam hidup kamu? Saya dulu pernah bertanya ke orang pintar, Pernah ke orang pintar dukun? mungkin seperti itu, Mungkin apa ya? tepatnya seperti itu. Dukun, oke. Ngapain kamu situ? Di situ
Saya kan usaha dulu. Usaha apa? Dulu itu di situ saya usaha kebun Perkebunan dan kontraktor. dan kontraktor. Ke dukun, ngapain? Agar usaha saya lancar. Oke, agar usaha kamu lancar. Artinya kamu melakukan pesugihan, perjanjian dengan iblis, Mungkin lebih tepatnya perjanjian dengan iblis. perjanjian dengan iblis. Usaha kamu sukses, Pada saat itu usaha saya memang sukses, sangat sukses. sangat sukses. Tapi bersama dengan itu teman-teman kamu meninggalkan kamu. Awalnya mereka semua baik-baik aja. Oke. Tapi saat saya tidak bisa memenuhi Oke. syarat yang ada, mereka semua pergi. Oke, kalau begitu saya masih merasakan masih ada yang tertahan dalam diri kamu. Tapi nggak apa-apa, itu hak kamu, ya. Tapi mungkin akan berbeda lagi saat sahabat saya seorang indigo ada di sini membaca apa yang terjadi dalam diri Adriani sesungguhnya. Apakah ada sisa-sisa atau justru masih banyak sekali pengaruh dari dukun yang pernah dia datangi ke dalam kehidupannya sekarang. Kita panggilkan seorang indigo, Rudy Rua. Ya, selamat malam Rudy. Tampaknya ini menarik sekali. Dia awalnya berbicara hidupnya baik-baik saja. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh dan menyimpang. Tapi setelah tadi energinya dibuka, dilakukan relaksasi oleh Arbi, dia mulai menceritakan sedikit demi sedikit. Oke, silakan. Apa yang Rudy rasakan? Ambisi, jadi dia itu seperti berhubungan dengan sesuatu yang jahat. Kamu punya sesuatu? Untuk apa? Boleh tangan kamu? Oke, tangan mulai dipegang oleh Rudy. Apa yang akan terjadi? Kamu punya jimat? Iya, saya punya jimat. Boleh saya lihat? Oh, dibawa dari tadi. Artinya dari tadi dia menggenggam jimat itu. Apa fungsi jimat tersebut yang Rudy lihat? Isinya seperti manusia serba hitam. Bentuknya seperti manusia serba hitam. Manusia serba hitam. Dia itu membuat siapa namanya? Maaf. Adriani. Adriani beruntung, tapi tidak selamanya gitu. Akhir-akhir ini dia menjadi sebaliknya. Ini sangat berbahaya sih. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan dulu dengan perginya dia ke dukun, usahanya beruntung, namun sekarang jimat ini justru membawa kesialan atau sebaliknya. Betul, seperti itu. Urutan kejadiannya atau kronologisnya gimana yang Rudy lihat? Dari dia pergi ke dukun sampai hari ini. Dukun itu menjanjikan keberhasilan, kesuksesan, dan kejayaan buat dia. Tapi kemudian sepertinya dia mulai bosan dengan apa yang disuruh dukun itu, dan Oke. kemudian itu menyebabkan jadi sebaliknya. Oke, Seperti jadi dia sendiri yang membangkang. itu. Ya, Apa yang disyaratkan oleh dukun tersebut, dia tidak lakukan. betul. Mungkin saya akan musnahkan benda ini. Jangan dimusnahin. Kenapa? Jangan, aku nggak mau. Pada pergi semuanya. Sebenarnya ini mau mutusin mata rantai dari yang Iya. mulia. Jadi bisa jadi teman-temannya meninggalkan dia, Iya. Arbi dari jimat ini ya?
Iya, biasanya ketika Jangan ada urutan yang banyak itu, ketika berhenti urutan ritualnya itu akan berefek terbalik biasanya. Oke, malah Kesuksesan jadi menimpa ke diri dia malapetaka sendiri ya. Betul. Tapi kalau dihancurin, energinya akan berbaur seperti kemarin. Jangan, please, jangan. Itu cuma cukup aku bawa doang, udah cukup. Jangan cukup aku bawa Oke, doang. maaf Adri. Kenapa kamu takut sekali jimat itu dihancurkan? Memang kamu Aku gak mau terjadi apa-apa lagi. memang hidup kamu tergantung jimat itu. Tapi aku capek sebenarnya kayak gini. Aku capek berpura-pura terus seperti ini. Ya teman-teman kamu sudah meninggalkan kamu semuanya. Kita di sini justru pengen membantu kamu, Adriani. Saya tanya, Rudy, apakah dengan menghancurkan jimat ini bisa membuat hidup dia jadi lebih baik? Ya, Jangan, aku nggak mau, aku nggak tanggung apapun yang terjadi karena siapapun yang hancurin jimat itu nanti akan berakibat fatal sama orang yang hancurinnya. Jangan, aku mohon jangan. semua akan baik-baik aja. Jangan. Sebenarnya jangan terlalu percaya dengan hal-hal seperti Iya, itu. ini sugesti Jadi aja yang ada dalam diri dia kali ya. Yang Itu melindungi terjadi kita sama hanya Tuhan. saya. Hanya Tuhan yang melindungi. Jadi nggak Iya. benda-benda seperti ini sebenarnya. Jangan, aku mohon jangan dihancurin. Jangan. Kamu percaya batu atau percaya Tuhan sebenarnya? Nah, itu dia yang tepat sekali. Aku percaya Tuhan. Ya, tapi udah. aku capek sama semua. Ya yang tapi udah kenapa aku pegang alamin. batu? Itu batu buat jimat kan? Kalau kamu ngerasa pegang batu itu jadi membuat teman-teman menjauh, Aku udah nggak dihancurin batu itu, teman-teman aku bisa balik, pacar aku bisa balik, semua hal yang udah hilang bisa balik, enggak kan? kalau misalnya kamu terus coba. pegang, gimana? Iya. Akan menambah lagi yang nggak balik itu sebenarnya. Aku takut kan batu itu dihancurin malah jadi dampaknya lebih parah, aku gak mau. Rudy, Tujuan saya kesini, saya mencari seorang pasangan yang bisa terima saya apa adanya dengan keadaan saya seperti ini. Rudy, saya mau tanya, kenapa dia begitu reaksi dia seperti ini malah justru? Dia berpikir kalau batu ini dihancurkan akan ada resiko. Dia pikir seperti itu. Tapi kan ini belum terjadi. Tapi ia nggak menutup kemungkinan mungkin akan terjadi sesuatu. Tapi ini akan lebih baik kalau dihancurkan. Ya, akan lebih baik juga untuk hidup dia kan? Ya, Tuh, Adriani, kenapa? Tadi seperti kata Arbi bener, percaya Tuhan atau percaya batu? Ini pesan juga yang bisa didapat sama semua orang yang ada di sini, semua orang yang nonton. Kita biar gimana pun, Jangan, aku mohon jangan dihancurin. tapi reaksi seperti ini masih mungkin wajar ya karena Jangan, aku diri capek. dia mungkin selama bertahun-tahun hidup dia tergantung dengan hal-hal seperti ini. Capek. Tapi ini proses ya. Tapi apa? Ini untuk kebaikan, Karena di sini di acara ini tujuan kita adalah menghilangkan semua pengaruh-pengaruh negatif atau energi-energi negatif ya yang terjadi sama semua kandidat yang ada di sini untuk hidup yang lebih baik lagi. Karena ingat, ujung-ujungnya kita punya agama, ujung-ujungnya kita harus percaya sama Tuhan, betul? betul. Kalau emang untuk kebaikan, hancurkan saja, Rudy. Tapi aku nggak tanggung ya semua yang terjadi Iya, kalau itu tapi- dihancurin. oke, kamu tenang aja, tapi kamu kasih hancurkan batunya ya. Biar resiko ditanggung Rudy, nggak apa-apa. Kamu pegang. Tapi kalau itu dampaknya ke saya gimana? Rudy, tanggung jawab. Apa Saya kamu bisa akan tanggung bantu. Ya, jawab? nah, Rudy akan Saya bertanggung jawab. Dengar sendiri kata-kata dia. Saya pun ikut tanggung jawab. Tuh, Arbi pun bertanggung Oke, jawab. apapun yang terjadi sama saya itu akan berdampak ke kalian ya. Iya. Oke. Saya nggak mau ikut-ikutan atas dihancurkannya batu itu. Saya nggak takut sama makhluk seperti itu. Saya takut sama Tuhan. Saya juga ikut. Ya, saya juga. Iya. Saya ikut. Kita ikut semua ya. Iya, iya. Kita percaya sama Tuhan. Adriani, kita lakukan. Oke. Dihancurkannya dengan cara seperti apa? Oke, itu biar jadi Boleh minta urusan. garam kasar Garam sama palu. Garam sama dan palu. alat penghancur. Garam, alat penghancur, palu atau apapun ya. Batu itu bisa dihancurkan dengan palu. Bisa, coba. Penetrasi. Mungkin bukan hancur dalam secara bawah. fisik mungkin ya. Di bawah aja. Di bawah bisa kita lakukan di bawah. Dinetralisir. Oke, diberi garam dulu. Ini untuk apa gunanya garam? Ini untuk menetralisir. Jadi apapun energi negatif atau apapun yang buruk itu akan kembali ke laut. Karena garam berasal dari laut. Kamu nggak usah takut, biarin aja. Hidup lagi. Biarin aja. Saya jagain kamu. Nggak bisa buat saya. Saya jagain kamu. Oke, di sini mungkin di kuning-kuning.
Ini saya emang nggak yakin batu bisa dihancurin. Tapi nggak tahu apa maksudnya apa nih. Apa tuh? Apa terjadi? Batunya pecah, itu batunya pecah. Apa? Pingsan? Oke, Arbi, energi apa yang terjadi di sini? Kamu tenang. Enggak, tadi dia di sebelah siapa tadi? Hah? Tadi dia di mana? Bantu. Di belakang kamu? Oke, apa yang terjadi sama dia? Tadi siapa yang di sebelah dia? Yang di sebelah dia siapa tadi? Hah? Enggak. Tadi apa yang terjadi? Kamu di sebelah dia? Gimana tiba-tiba? Tiba-tiba dia jatuh gitu. Persis saat batu itu dihancurkan? Oke, Arbi, ini energi apa nih yang dilihat? Sebenarnya bentuk energi-energi yang dikirim dari batu tersebut mental ke beberapa Ada lagi di orang. sebelah sana, ada lagi di sebelah sana. Kamu tenang aja. Ada berapa sih? Ada berapa orang yang kena? Dua orang. Oke, Rudi mana, yang di Rudi? sini tenang, di sini lebih tenang. Oke, saya mau tanya. Ini oke. Tadi kamu di sebelah dia. Oke, yang terjadi apa tadi? Dia jatuh. Apa? Boleh dibantu. Tiba-tiba Jatuh. jatuh. Oke, dia mulai teriak sekarang yang di sini. Rudi, ini kenapa Rudi? Tutup aja kayaknya belakang. Kenapa mereka kena Rudi? Pikirannya kosong. Efek beberapa orang di sini dia punya masa lalu yang kelam, jadi terbawa. Bentuk energi. Jadi ada tembak-tembakan energi ketika batu tersebut dihancurkan sebenarnya. Itu satu lagi tuh. Dia punya trauma. Dia di ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri. Ini diangkat aja ke belakangnya. Dia ayahnya sendiri. Di belakangnya. Mungkin saya minta yang Iya. ini coba dibawa ke belakang. Yang ini bisa dibawa parah belakang? banget. Takut kenapa-napa ya. Oke, kita coba pindah ke sebelah sini. Kita bawa ke belakang yang ini. Yang lain pikirannya jangan kosong. Trauma juga. Mungkin bisa diangkat juga yang peserta ini. Boleh bantuannya? Nggak bisa ini, nggak bisa. Nggak bisa, dibawa ke belakang aja kan? Nggak bisa. Dibawa ke belakang aja. Iya, dibawa ke belakang boleh. Dibantuin. Dibawa ke belakang, dibawa ke belakang. Ini nggak bisa diberesin di sini. Takutnya kenapa-napa. Yang itu kenapa melotot? Kenapa itu tiba-tiba? Nah itu kenapa tiba-tiba? Ini diangkat dulu biar nggak nempel-nempel ke yang lain. Oke, angkat yang ini, angkat supaya nggak pengaruhnya nggak ke. Angkat ya, Yana. Oke. Bisa ya? Hati-hati jatuh. Jangan kosong ya. Arbi bisa ke atas, Arbi. Apa yang terjadi di sana? Oke, lurus ini. Enggak gitu. Tadi apa yang terjadi tadi? Ini tangannya dingin. Oke. Tadi saya lihat, melihat dia tadi mulai melotot, tiba-tiba mulai melotot dan tiba-tiba terjadi seperti itu. Tapi semua akan baik-baik saja, Arbi. Iya. Apa? Mau dibawa ke sana ke belakang atau lain? Ini dibawa ke belakang juga. Ini lemas. Oke, Rudi bisa apa yang harus dilakukan Ini kalau satu lagi. hal Jadi seperti biar yang ketembak energi di kebelakangin aja biar ini? nggak Oke, nempel-nempel. yang energinya di sini ikut terkontaminasi mungkin bisa Boleh dibawa ke belakang. dibawa ke belakang juga satu lagi. Oke, yang lain pikirannya jangan kosong ya. Jadi sebenarnya lebih ke tembakan energi dari batu itu. Jadi Oke. ketika batu tersebut dihancurkan, Oke. nembak ke yang lain. Jangan sensitif. Saya tahu beberapa. Hati-hati, kepala. Hati. Coba balik lagi. Duduknya bebas aja. Oke, semua turun. Sorry. Itu cowok udah ya? Ayo bisa kembali semuanya, tenang. Jangan kosong pikirannya.
mediasi. Mediasinya siapa Lang sih? ya? Gilbert itu. Gilbert bisa Mediasi. sih. Tadi yang paling gampang siapa? Gilbert. Cobain aja nanti kan. Gimana? Momen mediasi untuk bantu. Enggak. Oke, Kan gimana? nanti Terserah. Rudi atau Albi apa yang sebaiknya dilakukan? sesuai plan aja sebenarnya. Oke. Artinya orang yang kerasukan, yang energinya ikut terkontaminasi di sini adalah orang-orang yang punya masa lalu kelam atau mungkin punya traumatik seperti tadi. Betul. Itu yang menyebabkan mereka pikirannya kosong. Iya. Apalagi di sini seperti yang kita tahu beberapa peserta di sini jumlahnya agak banyak, lumayan banyak. Iya. Mereka menyimpan jimat, ada juga yang punya ilmu hitam di sini. Dan itu juga menyebabkan bentrokan energi dengan si kandidat yang di depan. Oke, gitu. bentrokan Seperti energi dengan kandidat yang ada di depan kita ini, Adriani ya. Adrian. Oke. Mungkin sebelum kita kembali ke Adriani, Arbi, apa yang Arbi rasakan dengan energi kedua orang yang ada di depan kita ini? Gilbert dan Aden tadi. Aden sih nggak terlalu dominan tentang energi segala macam. Cuman ada beberapa hal yang sinkron dengan Adriani di Gilbert. Gilbert, oke, ada yang sinkron. Seperti apa? Oke, bentar. Oke. Rudy bisa dibaca dulu. Oke. Ada beberapa energi yang terbaca sebenarnya, lebih ke teror beberapa energi. Ada betul ya? Ada beberapa teror. Jadi energinya energi nyerang sebenarnya. Oke, apa Rudy yang Rudy lihat? Dia diteror sama pengagum rahasia. Oke, apa yang terjadi dengan Gilbert? Mungkin kita bisa tanya dengan Oke, Gilbert, betul. Kamu diteror oleh pengagum rahasia. Coba cerita tentang kamu. Yang berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Rudy. Percintaan kamu seperti apa? Dulu itu saya orang yang sangat paling bahagia. Saya bisa ngerasain apa itu cinta. Saya ngerasain hari-hari saya itu begitu bahagia banget gitu. Lantas? Tapi semua itu hanyalah sebentar. Saya nggak tahu musuh ya. Apa yang terjadi? Itu cinta pertama saya. Kenapa dengan dia? Dia sakit. Terus Ya. dia meninggal. Wajar, tidak wajar? Dia meninggalnya wajar. Dia sakit leukemia. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba datang seorang cewek Oke. yang mirip kayak Mantan kamu? mantan saya. Ya. Jadi kamu menduga itu adalah apa? Saya menduga itu Jadi kamu merasa bahwa kembali lagi. wanita itu adalah perwujudan dari almarhum mantan pertama kamu. Gimana? Jadi seperti seseorang yang menyukai dia diam-diam, kemudian mencoba membuat supaya dia tidak punya pasangan. Apakah itu adalah orang yang tadi datang ke dia tiba-tiba? Boleh tangannya? Ya, dia perlu dibersihkan karena dia diteror dengan makhluk halus yang membuat dia tidak pernah dapat pasangan dan harus bersama si pengagum rahasia itu. Pengagum rahasia itu adalah makhluk lain atau manusia? Manusia, tapi dia melakukan ilmu hitam. Dia Ritual ilmu hitam. guna-guna. Semacam itu. Jadi intinya adalah mantan kamu yang sudah meninggal itu tidak jadi hantu, tidak gentayangan. Artinya wanita tersebut ya manusia biasa.
Tapi apakah wanita yang datang ke dia itu adalah orang yang melakukan guna-guna tersebut? Dia bukan wanita itu yang datang. Wanita itu hanya semacam alat. Jadi seolah-olah itu adalah pacar dia yang pertama. Oke. Tapi sebenarnya bukan pacar yang pertama, bukan arwah gitu. Oh, oke. Tapi itu seperti manipulasi. Dipergunakan Iya, betul. sosok yang wanita tersebut. Betul, manipulasi. Oke. Dari sosok apa? Oke. Dukun. Gini. Jadi kamu punya 2 mantan, yang satu sudah meninggal, Satu lagi juga. satu meninggal. lagi, hah? Satu juga meninggal juga. Oh, yang cewek itu meninggal lagi? Jadi ceritanya setelah saya pacaran sama yang kedua ini, Oke. yang mirip sama pacar saya pertama. Saya pacaran sama dia selama 1,5 tahun. Setelah itu saya tamat sekolah dan dia memutuskan untuk putus. Saya nggak tahu alasannya apa maksudnya. Tapi saya dengar kabar dari 1 minggu ternyata dia meninggal. Dia sakit paru-paru. Sebelum meninggal? Oke. Ada Enggak. kejadian aneh nggak? Sebelum meninggal itu mantan yang kedua? Masuk ke tubuh. Hah? Dia masuk ke tubuh. Yo, mantan kamu yang pertama merasuk ke tubuh mantan kamu yang kedua? Iya, dia bilang, abang lupain aja. Udah sering banyak terluka sama abang. Dia bilang seperti itu, saya nggak tahu kenapa. Dia ngomong semua cuma seperti itu. Dan Rudy tadi bilang bahwa yang merasuki ke tubuh mantan kamu yang kedua itu bukan ya, Bukan, Itu tapi itu manipulasi. manipulasi seolah-olah biar jadi jin yang masuk, Betul. Seolah-olah Yang itu disuruh- adalah yang disuruh oleh seseorang yang mengagumi dia. betul. Orang itu sekarang masih. Oke, langsung saja mungkin. Tebak nama orang tersebut. Katakan benar atau tidak, jujur. Silakan. Rudy. Saya coba minta sesuatu alat tulis atau apa. Alat tulis, oke. Atau mungkin jangan-jangan kamu juga tidak merasa dan tidak tahu siapa wanita tersebut. Atau mungkin kamu kenal tapi kamu tidak sadar. Oke, nggak apa-apa. Kita buktikan di sini apa yang akan dilakukan Rudy. Oke. Rudy, apa yang kamu lihat? Kalau bisa ada namanya, sebutkan namanya. Boleh minta bantuan Ardi. Oke. Kirimkan energi. Sebenarnya energi yang dia rasakan ketika ada mantan pacarnya tersebut merasuki pacar yang kedua itu adalah bentuk residu energi yang terjadi di pikiran dia. Oke, Jadi di pikiran apapun dia. yang dia persepsikan akan menjadi manifestasi. Akan jadi kenyataan buat Iya, dia. betul, akan jadi realita ke dianya. Oke, apalagi dengan bantuan secret admirer yang untuk manipulasi dia dalam Makin pikiran. gampang masuknya berarti ya. Oh, relax aja. Oke, apapun yang terjadi dia energi yang dia. Oke, kita akan lihat. Dan Gilbert. Oke, kita tidak tahu ini apakah yang bekerja adalah Rudy atau Rudy bersama orang lain atau sosok lain. Oke. Oke, Rudy tampaknya menulis sesuatu. Kita nggak tahu nih apa yang ditulis. Menggambar atau menulis kita nggak tahu. Ini yang menggerakkan juga kita nggak tahu apa. Seperti huruf Y. Oke. Kalau Gilbert nampak kesedihan itu berarti ada memori kesedihan di masa lalu. Ya. Ada akses kesedihan. Oh. Apa Rudy? Apa yang terjadi Rudy? Apa yang terjadi Rudy? Apa yang terjadi barusan Rudy? Kenapa kamu sampai jatuh sampai kamu tadi terlempar? Ya, ini spidolnya saya ambil lagi. Oke, biar saya bantu. Cuma ada Iya. YO. Y dan O. YO. Saya cuma dapat petunjuk ini.
Petunjuk ini Y dan O. Apakah ini berkaitan dengan pemuja rahasia ini? Atau justru ini yang dimaksud adalah Yo tadi? Atau justru ini adalah manipulasi yang dilakukan oleh makhluk tersebut? Ini Yo atau Yo yang lain? Yo yang lain. Yo yang lain? Mungkin dia lebih tahu. Oke, Iya. Yo yang lain. Apakah ada Yo yang lain dalam hidup kamu atau sekitar kamu selain Gilbert? Ingat-ingat. Mungkin kalaupun kamu keberatan untuk mengucap lebih detail, mungkin kamu bisa cerita tentang sifatnya atau pengalaman kamu bersama dia. Ada tidak? Ketika saya bersama Boleh minta air? Rudy, mungkin bisa diceritakan profesi orang ini, Yo ini apa profesinya? Ini Rudy lagi diserang. Biar dia netral. Sosok secret admirer yang ngirim energi ini berusaha untuk ditransfer energi ketika dia berusaha Oke. gambar. Iya. Nggak mau dia sebenarnya. Oh, Makanya dia dilempar menolak ya? Oke, Nah, Rudy dilempar. baik-baik aja, Rio, oke? Oke. Agak-agak lemas. Oke, saya melihat itu. Oke. Atau Bisa kita- Gilbert, mungkin paham apa yang dikatakan dimaksud Rudy. Yo selain Yo. saya nggak tahu Mas Uya. Yang saya tahu cuma Oke, mungkin bisa kita perjelas tuh biar dia mengingat profesinya apa orang ini, pengagum rahasianya. Saya dapat petunjuk. Dia itu orang yang hobi dandan. Hobi dandan. Hobi dandan mungkin tampil atau gimana gitu. Tampil. Mungkin untuk tampil atau sebagainya. Oke, berarti bisa penari, bisa penyanyi, bisa penampil, artis, atau amang dia suka dandan aja. Yo ada Gilbert. saya nggak ingat Mas Uya sama sekali. Cuma yang saya pernah Oke, ngelakuin Oke. sebelum saya pacaran sama itu, saya masih status pacaran sama seorang cewek. Tapi Rudy bilang bukan loh. Oke, sebelum pacaran apa yang terjadi? Saya masih pacaran salah satu seorang cewek. Oke. Itu masih status sama si cewek ini. Oke, jadi kamu selingkuh dari wanita ini? Bukan selingkuh Mas Uya. Saya hanya manfaatin dia aja. Memanfaatkan dia? Iya, cewek itu. Karena cewek itu adalah anak dari kepala sekolah. Namanya? Namanya YO. Oke. Rudy, apakah ini sinkron apa beda? Berbeda. Mungkin dia melupakan hal ini. Atau mungkin YO ini adalah panggilan yang dia maksud di tempat lain. Seperti itu. Iya. Hanya sedikit yang bisa saya dapatkan dari ritual tadi. Karena energi yang melawan saya ini besar sekali. Besar Jadi saya sekali. gagal tadi. Artinya kamu Gilbert tidak tahu, tidak sadar soal ini ya? saya nggak tahu. Ada seorang wanita yang mengagumi kamu sampai ke dukun, sampai mengguna-guna kamu. Saya nggak tahu Mas Uya. Tidak tahu ya? Oke. Karena saya sering nolak cewek-cewek yang suka sama saya dengan ya bahasa halus. Saya Oke, nggak tapi pernah. banyak dari cewek-cewek yang kamu tolak? Lumayan Mas Uya. Oke, apakah ini salah satunya, Rudy? Dia ini memang setelah kejadian pacaran 2 kali itu dia trauma. Dia banyak menyukai perempuan tapi tidak ada satupun yang jadi dengan dia. Oke. 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 Harus kita lakukan apa terhadap Gilbert? Kita nanti akan coba bersihkan dia. Mungkin sekarang kita bisa selesaikan dulu dengan Adriana. Oke. Oh, Adriani. Adrian. Di antara kedua pria yang ada di sana, dua-duanya sama-sama suka dipilih oleh kamu. Bisa berdiri? Gilbert, sejauh ini apakah ketertarikan kamu terhadap Adriani bertambah besar atau justru berkurang? Jujur, Bertambah besar Mas Uya. bertambah besar. Setelah melihat apa yang terjadi dalam diri Adriani, Iya. dia memiliki batu sebagai jimat. Saya sebenarnya nggak percaya dengan hal mistis seperti itu Mas Uya. Oke. Tapi saya lihat dari dalam hatinya dia orangnya tulus banget Mas Uya. Tidak akan kamu manfaatkan. Tidak. Oke. Aden.
Kamu perasaannya terhadap Adriani makin besar apa justru pudar? Jujur. Setelah apa yang terjadi? Gimana? Suka gak suka sih, cuman mungkin bisa diperbaiki lagi nanti. Cuman berarti perasaan kamu berkurang? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Dan Adriani, Ya. dari kedua pria yang kamu pilih ini, mana yang kamu pilih sebagai jodoh kamu? Yang kamu suka? Aden atau Gilbert? Di antara dua pria ini yang saya pilih, saya lebih tertarik sama dia. Gilbert. Iya. Kenapa? Karena saya lihat dari cerita masa lalu dia kan punya trauma. Mungkin saya rasa ketika dia sama saya, mungkin dia bisa lebih menghargai. Ada sama-sama kecocokan Iya, lah ya, ada kalau pernah sama-sama ditinggalkan teman-teman kamu. kecocokan, Ya. iya betul. Gilbert, Ya Mas ya. apakah kamu suka dengan Adrian? Jujur saya suka Mas ya. Saya suka cewek cantik. Saya suka cewek yang rambutnya seperti itu. Dan mirip makin kayak suka kamu Elvi. bilang ya? Iya. Tapi ada tapi menarik. Tapi apa nih? Kenapa saya tuh nggak pernah berasa bahagia dengan cewek-cewek cantik yang saya suka. Saya selalu mengingat flashback saya terus Mas ya. Tapi saya harap siapa namanya tadi, Andriani. Ya. Semoga kamu bisa buat saya melupain semua tentang masa lalu saya, karena kalau saya balik ke masa lalu saya terus, saya akan menjadi seseorang yang nggak pernah Oke. percaya diri. Oke. Percaya diri. Oke. Adriani tertarik dengan Gilbert? Saya tertarik sama dia karena menurut saya itu merupakan suatu Oke. suatu tantangan juga buat saya, dan apa ya, ada kecocokan antara saya dan Dengan dia. Gilbert, Iya, oke. dari cerita masa lalunya dia. Kalau Aden tidak tertarik berarti ya? Kalau Aden, saya takutnya nanti Iya. ketika saya mencoba sama dia, dia malah tinggalin saya lagi karena dia nggak bisa terima saya. Karena yang saya butuhkan sosok laki-laki yang bisa mengerti saya. Ya. Ada komentar Aden? Gue sih boleh dibilang gue tipe cowok setia dulu tuh. Cuman karena gue dengan LDR terus dikecewain. Enggak, tanggapan kamu soal ini? Soal Adriani? Oh, ragu-ragu. Tampaknya memang kamu tidak suka ya? Iya. Oke. Kayak gitu. Kalau begitu, Gilbert, apakah kalau kamu suka dengan Adriani, silakan kamu hampiri. Kalau tidak, ya kamu tetap di sana. Silakan. Gilbert. Adri, Oke. Kamu jangan manfaatin Adriani ya? Enggak Mas ya. Enggak ya? Oke. Aden, gimana kamu nggak dapat siapa-siapa di sini? Gak apa-apa. Nggak masalah ya? Gak masalah. Oke. Kalau begitu, terima kasih Arbi, terima kasih Rudi. Nanti kita sambung lagi untuk kontestan yang berikutnya. Oke, bisa beristirahat dulu. Dan Aden juga silakan kembali. Selamat untuk Gilbert dan juga Adriani. Silakan kalian untuk menuju ke ruangan VIP yang ada di atas sana. Silakan. Akhirnya, Gilbert menemukan sosok wanita pilihan hatinya, yaitu Adriani. Selamat untuk mereka berdua. Semoga takdir cinta mereka membawanya dalam kebahagiaan sejati. Masih ada 31 kandidat pria di belakang yang akan saya pilih berdasarkan tanggal lahirnya. Dan yang beruntung kali ini berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 10. Teddy, seorang pria berusia 30 tahun, pernah memiliki masa suram dalam percintaan yang turut membawa korban bagi keluarganya. Teddy mencari jodoh untuk dijadikan pasangan sejatinya. Seperti apakah kisah cinta Teddy selengkapnya di garis tangan. Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Teddy. Teddy, pilih yang menurut kamu adalah tipe kamu. Oke, satu persatu tentunya. Oke, sebelumnya saya pilih yang pertama nomor 10. 10. Oke, silakan berdiri 10. Vina, penyanyi cantik berusia 28 tahun,
pernah sakit hati karena mantan kekasihnya dan sulit mendapatkan pasangan hidup. Vina mendambakan seorang pria penyayang dan perhatian. Seperti apakah kisah kelam konflik hidup Vina di Garis Tangan? Berikutnya, Yang kedua nomor 11. 11. Oke, di belakang. Jani, wanita cantik berusia 24 tahun, mengalami kegagalan cinta yang terus-menerus. Janik menginginkan seorang pria yang tulus dan penyayang. Apakah Janik akan menemukan sosok pria idamannya di Garis Tangan? Oke, kalau gitu nomor 11 dan nomor 10. Janik, suka nggak kamu dipilih sama Teddy? Teddy ini sosok yang pas nggak buat kamu sementara ini? Kelihatannya pas ya. Karena saya suka sama laki-laki yang mau nurut. Oke, kalau Vina? Iya. Menurut aku dia orangnya humoris, jadi bisa sedikit membuat aku lebih tenang atau lebih memecahkan suasana. Karena, Kira-kira gitu ya? Iya. Ada ketertarikan lah ya? Iya. Oke, kalau begitu sekarang giliran Teddy untuk menceritakan sisi kelam hidup kamu, masa lalu kamu, apapun itu. Silakan Teddy. Masa kelam saya itu nggak ada sih, mungkin hanya soal percintaan aja, Mas. Oke, cerita percintaan kamu gimana? Yang paling buruk, jangan yang happy-happy. Kalau happy-happy itu buat Saya kamu aja. kejadiannya lebih tepatnya tuh waktu itu saya masih sekolah di Surabaya. Ya, Nah, saya kenal seorang perempuan, cinta pertama saya. Nah, kita pacaran tuh dari SMP sampai SMA. ya. Itu sekitar 4 sampai 5 tahunan lah. Karena ada perbedaan prinsip, lebih tepatnya berbeda keyakinan, kita putus. Putus. Dan itu bukan karena kita yang minta, Tapi, dari pihak kedua orang tua pacar saya. oke, nggak disetujuin intinya ya. Iya. Selebihnya ada yang menarik, ada yang lebih kelam, lebih parah mungkin. Saya Itu itu, mungkin semua orang pernah ngalamin ya. saya itu disantet Disantet oleh oleh orang tuanya. orang tuanya menyantet kamu, maksudnya? Supaya karena saya tidak tuh suka sama mati. kamu. Supaya saya tuh mati. Oke, tenang. Supaya kamu mati. Saya kalau inget itu suka kesel, Mas. Ada gitu namanya orang tua yang seharusnya dia ngajarin anak tuh untuk bertindak baik dan benar. Tapi ini enggak. Oke, tadi ini kelihatannya orangnya berubah-ubah. Dari tenang, tiba-tiba marah, emosi. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Kita panggil sahabat saya, Arbi. Oke, selamat malam Bu ya. Oke, malam. Nah, Arbi ini kelihatannya Teddy ini tidak beraturan, emosinya tidak stabil. Oke. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dia punya pengalaman traumatik di masa lalu, atau mungkin yang masih berimbas energinya masih ada sampai sekarang. Oke, apa yang Arbi rasakan dengan Teddy? Mungkin saya coba relaksasi tadi dulu, jadi supaya emosinya netral dulu. Ya. Jadi ketika dia berbicara sesuatu di masa lalu Ya. lebih nyaman nantinya relaksasi. Oke, silakan. Boleh minta lilin Lilin, sama kursi aja sekalian. atau mungkin di tengah biar di meja hitam. Kursinya bisa ditaruh di tengah. Yana. Oke. Boleh nyender. Oke, kamu fokus ke lilinnya. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, munculkan kenangan Anda di masa lalu, munculkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, biarkan Anda menjadi nyaman, lebih rileks ketika Anda bercerita. Apapun yang terjadi, biarkan munculkan menjadi realita dalam pikiran Anda. Semakin nyaman, semakin rileks. 1, 2, dan 3. Lebih nyaman, lebih rileks lagi, lebih nyata dari sebelumnya, oke? Teddy, Iya, Mas. kamu diguna-guna oleh kedua orang tua mantan kamu. Masih benci kamu dengan mereka? Sampai sekarang masih. Masih benci. Kebencian itu makin besar atau tidak? Setiap kali saya cerita, saya selalu benci, Mas. Nggak bisa hilang itu mamanya. Oke, ceritakan, ada apa? Ceritakan. Waktu itu, yang tadi saya ceritain, kita itu udah nggak ada apa-apa, maksudnya baik-baik aja lah hubungan kita itu. Iya. Berjalan terus, sampai suatu ketika
hubungan kita diketahui sama orang tua dari pihak pacar saya. Ya. Oke, seperti kamu ceritakan tadi, intinya Iya. kamu disuruh putus, kamu diguna-guna. Tapi Terus? kita nggak mau putus, Mas. Oke. Kita nggak mau putus, kita terus ya masih backstreet lah, kita masih Iya. jalan dari belakang. Tiba-tiba waktu malam hari, saya sekeluarga itu dilempar bola api. Saya sama ibu saya yang lihat, saya tuh sama ibu saya yang lihat. Selebihnya mereka pada tidur. Waktu kejadian itu saya kira mungkin hanya mata saya aja gitu, apa salah memang penglihatan saya gitu. Tapi itu enggak, Mas. Besok paginya kita sekeluarga tuh sakit bisul. Oke. Bisul tuh nggak bisa hilang. Lebih ke nanah mungkin. Ya, Oke. dan itu nggak ada obatnya. Bisulnya besar-besar, Siapa aja yang kena? satu keluarga. Waktu itu saya punya adik saya juga masih kecil. Bayangin anak sekecil itu dia harus menderita bisul sampai ke mata. Jadi efeknya sampai orang-orang terdekat kamu atau keluarga kamu. Iya, Kamu tahu itu adalah kiriman dari orang tua mantan kamu? awalnya sih enggak, Mas. Kami itu sekeluarga nggak pernah curiga. Iya. Karena memang nggak pernah ada musuh. Oke. Sampai suatu ketika pacar saya datang. Oke. Dia ngasih bukti. Dia bilang, ini ada benda-benda aneh di rumahnya dia. Entah itu keris, macam-macam, Mas. Kita panggil saja mungkin, langsung saja kita panggil. Inilah dia, Rudy. Ya, Rudy, silakan Rudy. Boleh tangan kamu? Oke, ini aja. Teror. Saya lihat bola api. Kamu diserang Banaspati. Apa? Banaspati. Banaspati, apa tuh? Banaspati itu berbentuk seperti bola api melayang. Oke. Efeknya apa? Saya minta sesuatu, medianya seperti apa ya? Boneka, ada boneka. Boneka, oke, boneka. Seperti Voodoo. boneka apapun yang bentuknya, wujudnya boneka atau bentuk sosok seseorang atau sesuatu. Jadi Banaspati ini dia sejenis makhluk halus, bentuknya itu seperti bola api melayang. Iya. Pada saat jatuh ke rumahnya apa yang terjadi, Rudy? Biasanya setiap ada datang Banaspati, itu tandanya atap rumah itu seperti kejatuhan sesuatu yang besar. Iya. Itu masuk ke rumah itu apa meresap ke orang-orang yang ada di rumah tersebut? Biasanya bisa mengincar seseorang di dalam rumah itu atau salah satunya. Oke. Oke, silakan Rudy. Saya punya boneka. Arbi bisa bantu saya mensinkronkan energi dia ke boneka ini. Saya boleh minta sesuatu dulu? Oke, silakan. Bunga dan air. Arbi, saya butuh bantuan Arbi untuk mensinkronkan energi, maaf siapa? Teddy, energi Teddy ke boneka ini. Jadi apa yang terjadi pada boneka ini juga akan terjadi pada Teddy. Coba tangan. Ambil beberapa bunga. Sinkron energi dulu. Banaspati itu api. Dia biasa menyerang bagian badan, alat pencernaan, atau jantung. Oke. Oke. Apa reaksinya ini?
Maaf, tadi saya melihat Arbi muntah seperti darah. Kenapa itu? Bahaya. Bahaya, jangan dilanjut. Kenapa ini Rudi? Arbi kena dampak. Ini Arbi kena dampaknya bagaimana? Kenapa Arbi kena? Air. Minta air. Oke, apakah energi karena Arbi memegang Teddy, jadi ini seperti terkoneksi atau seperti apa? Betul. Seperti ini proses serangan Banaspati. Dia mengincar area perut. Loh, itu darah juga tuh. Kenapa tuh? Kok bisa darah juga? Oke, 2 orang ini muntahnya darah. Kenapa ya? 3 orang. Ada lagi di belakang lagi 3. Apa? Oke. Ini ada lagi di... Oke. Di kandidat wanita nomor 25, nomor 8. Kenapa nih? Apa? Nomor 25? Shock. Rudi, coba dijelaskan apa yang terjadi Rudi di sini. Kenapa ini berefek ke orang-orang yang ada di sini? Apakah orang-orang ini bermasalah sehingga energinya sampai ke mereka atau bagaimana nih? Ini lebih ke apa? Ada seperti apa itu? Ini bukan untuk Teddy. Apa? Ini bukan untuk Teddy. Bukan untuk Teddy. Bukan untuk Teddy, tapi untuk orang yang ada di sekitar sini. Oke, apakah ini ada hubungannya dengan 2 kandidat yang ada di sini yang terpilih atau dipilih? Ya, betul. Siapa? Siapa? Apakah Teddy? Apakah Vina? Tadi atau ada Janik? 2 orang di sini, siapa mana yang mana? Coba Vina, Janik kembali ke tempat. Kamu. Kenapa? Vina, kenapa kamu nangis? Tadi sih udah di... Kamu pernah kena teror seperti ini? Iya. Seperti apa? Suka ada yang datang ke rumah aku seperti pocong. Oke, ini tolong dibawa ke belakang dulu deh. Ini dirasuki atau apa hubungan dengan yang tadi jatuh dari? Ya, dia tuh masih mau komunikasi, cuman dia masih... Dia mau komunikasi, cuma gimana? Oh, ngomong apa? Jangan. Coba biar dia bicara, dia mau bicara. Ada? Enggak. Ada apa? Ada makhluk bertanduk. Makhluk bertanduk. Kupingnya? Yang bertanduknya apa? Punya siapa itu? Ada yang datang. Hah? Kiriman dari siapa? Yang lagi duduk di sana. Hah? Iya. Oh, Kiriman dari Vina. Kamu bermasalah. Vina, ada apa dengan kamu? Ini dari ini, yang wanita, cewek. Iya. Dia. Iya. Oke, di sebelah dia. Dia ada hubungannya dengan apa? Diminta tumbal. Tumbal. Ini kita jauhin dulu deh. Jadi sekarang saya mengerti maksudnya. Dia ada yang tidak suka dengan dia, kemudian mengirimkan sesuatu berbentuk pocong, dalamnya itu benda tajam, Oke. tanah kubur, dan itu mendatangkan makhluk itu. Oke. Makhluknya berupa laki-laki hitam bertanduk, dan itu kebetulan Itu yang dia lihat tadi? peserta ini. Oke, Vina jelaskan apa yang terjadi sebetulnya. Vina bicara.
Jelaskan. Enggak, biar kita nggak bingung di sini. Kamu jelasin. Ada mantan saya. Apa? Mantan pacar saya. Mantan pacar kamu, kenapa? Dia sakit hati sama Sakit saya. hati? Iya. Terus? Dia diusir sama keluarga saya. Oke, terus? Karena keluarga saya tidak setuju. Oke, apa yang kamu lakukan? Intinya apa yang kamu lakukan? Semenjak kejadian itu, di rumah saya banyak kiriman aneh-aneh. Yang tadi Masnya bilang, sampai sekarang itu nyerang ibu saya. Kiriman aneh-aneh seperti apa? Seperti makhluk halus. Oke. Pocong. Sekarang saya ditinggalin sama keluarga saya, sama ibu saya, sama menyalahin saya gara-gara laki-laki itu sakit hati saya kepada saya. Kamu ditinggalin karena kamu dituduh Ibu saya. gara-gara kamu ibunya sakit, keluarga sial gitu. Iya. Kamu ditinggalin karena kamu dituduh Ibu saya. gara-gara kamu ibunya sakit, keluarga sial gitu. Iya. Ini gimana? Ini mau dibawa ke belakang atau gimana? Ini mau dievakuasi. Dievakuasi ke belakang aja tuh. Kamu ngumpetin apa sih? Dia ngumpetin sesuatu. Kamu ngumpetin Dia sesuatu? bawa sesuatu. Oke, kamu ngumpetin sesuatu? Dia merasa seperti ada yang datang ingin menumbalkan dia. Dan ada hubungannya dengan Vina. Kenyataannya yang Rudy lihat itu seperti itu berarti. Iya. Oke, berarti ini mungkin dibawa ke belakang dulu kali ya? Iya, bawa pulang. Dibawa pulang dulu, ini muntah-muntah. Mhm. Oke. Oke. Apa yang dilakukan Rudy dan Arbi kita akan lihat. Di relaksasi. Oke, mungkin bisa duduk, minta kursi. Bisa duduk di sini, Vina. Bangun dulu. Hati-hati. Rinsing aja deh. Oke, silakan. Energi apa yang Arbi rasakan? Ini lebih ke tembakan yang tadi. Jadi ada sinkron energi negatifnya ke siapa yang namanya? Vina. Vina, ya, lebih ke sinkron energi negatifnya muncul ke Vina sebenarnya. Jadi ada, kalau tadi ngerasain kandidat yang lain, cewek itu ngerasain mual-mual, berarti ada sesuatu yang kurang nyaman dalam perut ataupun dalam penciuman dia. Ada Iya. sesuatu hal yang berhubungan dengan mayat ataupun jenazah segala macam. Jadi seperti ini. Dia kenapa selama ini dia merasa orang-orang menjauh dari dia? Karena itu akibat dari tanah kubur yang dikirim. Tanah kubur itu adalah simbol. Kuburan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Seperti itu. Makanya tadi merasa mual, mungkin ngerasa bau sesuatu. Mual itu efek dari pertama kita main di Banaspati. Kemudian muncullah si makhluk yang meneror dia selama ini dan kebetulan dilihat salah satu kandidat. Iya. Oh, yang sosok bertanduk tadi. Betul. Oke, efeknya buat dia apa, Sana? Efeknya stres. Dia akan gila karena dia itu diincar, dibuat semua orang itu menjauh dari dia dan dibuat semua orang itu jahat pada dia. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang akan bersihkan dia dulu. Sebagian saya sudah membuang energi negatif yang pernah dikirim dari seseorang ke dia. Iya. Oke, sosoknya seperti apa? Ya, yang tadi laki-laki Laki-laki hitam yang tadi ya? bertanduk. Tapi ini nggak masukin Vina ya? Tadi hampir masuk. Oke, Oke, silakan lakukan satu Rudy. Masuk. Biarin aja.
Tadi cobain cleansing sebenarnya, tapi ketika dibuka si gerbangnya malah ada yang masuk. Perempuan yang masuk ya? Kamu perempuan atau laki-laki? Kamu so tahu. Hubungannya apa dengan Vina dia? Ini yang meneror dia. Yang meneror dia justru, musuhnya dia. Ini dia. Akhirnya masuk. Kamu siapa? Apa mau kamu? Hah? Kamu jawab pertanyaan saya atau saya bakar kamu. Ini cucuku. Saya bakar kamu. Kalau kamu tidak mau jawab, saya bakar kamu. Dari pemakaman. Pemakaman? Pemakaman mana? Kamu dari pemakaman mana? Jadi ini tanah makam. Makam itu punya seorang nenek-nenek. Nggak tanya deh, ngapain dia ada di tubuh Vina? Maksudnya tujuannya? Kamu tujuan dikirim sama Tuhan kamu itu untuk apa? Saya nggak suka wanita ini punya pasangan. Supaya dia tidak punya pasangan seumur hidup, begitu? Iya, saya sakit hati. Sakit hati? Sakit hati kenapa? Karena dia tidak mau dinikahkan. Sudah menggunakan semua uang saya. Dia morotin, jadi Vina ini pernah morotin seorang laki-laki, terus ditinggalin. Kemudian ditinggalkan oleh Vina. Dan kemudian laki-laki itu balas dendam. Benar begitu? Siapa laki-laki itu? Sekarang kamu maunya apa? Pulangkan saya ke makam. Saya pulangkan, tapi kamu jangan balik lagi ke Vina. Mengerti? Kalau misalnya kamu ingkar janji, kamu siap saya hukum? Ngeyel. Kamu siap saya hukum? Jangan main-main. Saya tidak takut sama kamu. Gua nggak suka nih ya. Gua nggak suka ada yang neror-neror kayak begini nih. Ini pelakunya siapa nih? Ini ada makhluk lain kah? Atau ada di antara kandidat yang ada di sini? Tolong dong, tolong kru. Badannya belakang. Ini jadi panas. Bawa ke Jangan. bawa ke belakang. Ini udah lemas banget loh. Enggak, tadi saya memegang ini dan tiba-tiba Simbol. ini sosoknya meneror terus apa gimana nih? Simbol ini yang dikirimkan ke Vina. Belakang aja ini bawa ke belakang. Ini bawa ke belakang apa yang Vina dibawa ke belakang aja? Udah Dia Coba lemas dibuka deh, banget. dibuka apa isinya nih? Ini simbol. Rambut. Rambut, belatung. Ya Allah. Oke, maaf deh. Bisa di-close nggak? Kita lihat Vina ini rambutnya kenapa jarang-jarang seperti ini ya? Lihat. Enggak, Vina ini masih muda tapi dia kayak mengalami kebotakan atau apa hubungannya nih? Ini hubungannya sama Vina apa nih? Itu salah satu penyakitnya. Penyakit ya? Penyakit yang dikirim. Boleh dievakuasi aja ya? Atau? Dia udah terlalu capek. Oke. Berat. Oke, bisa dinetralisir, Rudi? Ya, nanti saya bantu. Awas. Oke, kita langsung aja mungkin ke kandidat. Oke. Ini membahayakan nggak? Ya, mungkin kita bisa Apa? mempercepatnya. Itu membahayakan? Ya. Setelah acara ini kita akan cleansing mereka benar. Oke, gua merinding lagi. Oke, ini pocong-pocong tadi harus dimusnahkan apa gimana? Ya, nanti kita bakar. Oke, tinggal Janik di sini. Oke.
Janik takut? Are you okay? Oke, Janik bisa di sini. Janik stres. Oke, jadi ini ada efeknya ya? Tapi kenapa Janik dari tadi dia tidak di... Tapi tadi Vina diserang, ibunya yang kena, ini tidak ada pengaruh apa-apa untuk Janik? Janik ini dia cuma psikologis saja, dia tidak ada mistis. Atau ada kandidat di belakang mungkin yang juga bisa terkena dampaknya? Asal pikiran mereka jangan kosong. Beberapa di sini ada yang lemah. Sebentar lagi kena. Oke, 14 kena 14. Oke, tenang ya, jangan ada yang kosong ya. Oke, kita kembali ke Teddy. Oke, langsung. Hubungannya Teddy, yang tadi kamu pencet boneka itu dan semua mual, semua juga ada yang mual, nih hubungannya apa ya? Percikan energi dari percobaan kita tadi. Itu ternyata mental, di luar dugaan saya, ternyata mental sampai sejauh Ke sana-sana ya? Iya, Sampai Arbi juga kena ya? iya. Mungkin kita bisa percepat dulu. Oke. Takutnya ini membahayakan. Oke. Arbi energinya mungkin bisa dinetralisir? Oke, nanti setelah acara ini mungkin ada cleansing bareng-bareng. Nanti semuanya di cleansing. Oke. Mungkin kita percepat saja. Oke. Teddy bisa berdiri? Oke, kenapa? Ada apa di belakang? Ada apa? Hah? Oke. Janik, Janik. Kenapa Janik? Janik kenapa? Kenapa? Apa yang kamu rasa? Hah? Nggak bisa napas. Tarik napas. Asma. Cakranya bersihin, bro. Kenapa dia tiba-tiba nggak bisa napas, kenapa? Cakranya bersihin. Duduk. Sebenarnya Jani ini lebih logis orangnya, tapi ketika ada serangan energi dia lebih sensitif. Makanya mungkin ada beberapa pengalaman di mana Jani melihat sesuatu sosok, padahal itu hanya persepsi dia. Dan ini ketika manusia menciptakan persepsi itu akan menjadi realita nantinya. Energi. Udah, Jani. Oke. Apa dia terlalu takut? Jadi orang yang terlalu takut pun jadi bisa masuk ya? Iya, betul. Ada percikan energi. Jadi kita harus berani pada hal yang seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi buat Jangan kandidat terlalu yang ada di belakang, jaga diri, jangan kosong ya. Karena pengaruhnya Vina ini bisa sampai ke ibunya, nggak tertutup kemungkinan bisa juga ke yang ada di belakang sini ya. Oke. Rudy tolong diamankan ya. Iya. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Oke. Janik, tadi kamu Duduk aja nggak apa-apa. Oke. Tadi kamu awalnya suka dengan Teddy. Ya, kamu juga suka cowok yang bisa diatur tapi equal. Kamu mau diatur dan juga mau mengatur. Nah, so far setelah melihat Teddy, apakah pikiran kamu berubah atau tidak? Jujur. Kalau kamu belum bisa jawab, nggak apa-apa. Saya tanya dulu Teddy. Teddy, kamu suka dengan Janik? Suka. Janik, Teddy menyukai kamu. Pertanyaannya, apakah kamu juga menyukai Teddy atau tidak? Setelah saya mendengar ceritanya, Apa? Janik, jujur aja. Suka apa tidak? Tidak berarti ya? Tidak suka dengan Teddy. Oke, Rudy. Arbi. Mungkin di belakang kita kru minta bantuan Vina. Oke, karena kita juga butuh undang Vina ke sini. Sudah sadar? Kamera ikut saya. Udah ya? Iya, jadi makhluk tadi itu benar-benar nyerang abis.
Masih berat, pusing? Enggak. Oke, bisa pakai maskernya lagi? Oke. Iya, Oke, Vina udah siap lagi untuk masuk ke set atau tidak? siap ya? Iya, aku nggak apa-apa. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Sudah sehat? Yuk kita kembali ke set. Iya. Oke, Vina sudah akan kembali ke sini. Army mungkin bisa dinetralisir energinya Vina supaya dia tidak atau kembali pulih lagi. Udah tadi di belakang Oh, sudah coba. sudah dilakukan ya? dinetralisir. Sudah dilakukan. Makanya dia bisa Iya, jalan iya, di sini. iya. Oke. Jani bisa berdiri juga. Oke, yang Teddy bagaimana Rudi? Sudah selesai kah? Iya, sudah. Oke, jadi Sekarang mungkin silakan penilaian Vina terhadap Teddy. oke. Vina, apakah kamu masih tertarik dengan Teddy atau tidak? Iya. Masih. Karena kayaknya kita punya masalah yang sama, mungkin bisa sharing atau saling berbagi. Oke, itu menurut Vina ya. Suka dengan Teddy ya. Kalau Janik? Yang sudah saya dengar ceritanya dari Teddy, mohon maaf Teddy, bukannya saya tidak bisa menerima masa lalu yang sudah kamu alami, tapi saya tidak mau terkena imbasnya aja, Mas. Oke, kamu tidak mau terkena imbasnya. Oke, Teddy. Janik tidak mau terlibat urusan apapun dengan kamu. Vina menyukai kamu karena dia merasa punya cerita yang sama, punya masa lalu yang kurang lebih sama. Sekarang kita tinggal Teddy. Kamu menerima Vina atau tidak? Dari masa lalunya, Ya. saya juga punya masa lalu, Ya. dia juga punya masa lalu. Kita buka untuk lembaran yang baru, jadi saya terima Vina. Silakan. Oke. Artinya, ya, Vina dan Teddy berjodoh malam hari ini. Berapa persen mereka cocok? 75%. 75%. Oke. Janik, kalau begitu silahkan kamu kembali. Ya. Ya. Terima kasih juga Arbi dan juga Rudi. Ya, terima kasih. Dan ini semua udah netral ya. Sudah. Cuma nanti perlu ada cleansing ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Rudi. Dan selamat untuk Vina dan juga Teddy. Silakan kalian ke ruangan yang kita sediakan di atas. Teddy merasa kesamaan masa lalunya membuat dirinya memilih Vina untuk mencoba hubungan baru. Selamat untuk Teddy dan Vina. Pemirsa, cinta sejati adalah cinta yang mampu menerima keburukan pasangannya dengan tulus. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.